Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulmutaharoh, NIM A210190158. Saya akan menjelaskan tentang fintech dalam dunia perbankan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu fintech. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Jadi, sebenarnya apa itu fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Mengapa ada fintech? Fintech muncul karena adanya dominasi pengguna teknologi informasi serta tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Perkembangan fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia dimulai tahun 2006. Namun, sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech di Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/tahun 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/10/PBI/tahun 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah yang pertama, transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, kita tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel,
segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya, hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, yaitu akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Manfaat yang ketiga yaitu taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif pada produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Manfaat yang keempat yaitu mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Manfaat yang kelima yaitu mempercepat perputaran ekonomi. Manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Selanjutnya yaitu tentang cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sofistikated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendapatan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lapangan penjamin simpanan atau LPS dan Bank Indonesia, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Selanjutnya, toko elektronik akan mengirimkan barang pesanan ke nasabah berdasarkan mandat fintech. Selanjutnya, fintech akan mengenakan bunga pinjaman kepada nasabah di setiap pembayaran. Dengan bunga inilah fintech melaksanakan kegiatan operasionalnya. Jenis-jenis fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia mengakibatkan munculnya berbagai inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis fintech yang berkembang belakangan ini. Yang pertama, peer-to-peer lending. Jenis fintech adalah peer-to-peer lending, jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun,
kita tetap harus waspada terhadap fintech ilegal seperti pinjaman online tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. Pastikan kita memilih pinjaman online yang legal. Daftar fintech OJK yang resmi bisa kita simak di laman resmi OJK. Yang kedua yaitu crowdfunding. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Yang ketiga yaitu e-wallet. Jenis fintech yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk fintech satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain, seperti marketplace, market app, dan semacamnya. Yang keempat adalah microfinance. Jenis fintech adalah microfinance, merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Jenis yang kelima yaitu payment gateway. Payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otoritas pembayaran melalui transaksi online. Contohnya adalah fintech dalam payment gateway yaitu PayPal. Jenis yang keenam yaitu investasi. Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Yang ketujuh yaitu bank digital. Jenis fintech ini yaitu bank digital, yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Salah satu contoh produk fintech berupa bank digital di Indonesia adalah One Mobile. Meski dirilis oleh OCBC NISP, One Mobile adalah entitas digital yang berdiri sendiri dengan manajemen aset terpisah dari rekening non-digital. Selanjutnya yaitu peran teknologi finansial serta regulasinya di Indonesia. Dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu pembayaran, membantu pelaksanaan investasi
yang lebih efisien. Mitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional, memfasilitasi untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Ancaman-ancaman industri fintech dalam perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan fintech. Yang kedua yaitu pelindungan data pengguna. Isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, atau serangan hacker, malware, dan lain-lain. Dalam kepentingan nasional, yang pertama yaitu anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Yang kedua yaitu stabilitas sistem keuangan. Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu fintech dan bank. Adanya pengakuan terhadap fintech menjadi alarm bagi industri perbankan. Kemunculan fintech berpotensi mengganggu pendapatan bunga pinjaman yang merupakan salah satu bisnis inti bank. Selain itu, ada fintech yang menyasar layanan investasi reksadana, pembelian produk asuransi, remittance, sampai wealth management. Namun, berlebihan jika mengatakan fintech akan mengganti peran bank. Bagaimanapun, bank tetap menjadi sentral dari banyak sisi kehidupan konsumen. Meski begitu, bank memang harus bertransformasi. Model perbankan tradisional harus berkembang di dunia yang bergerak cepat seiring kemajuan teknologi digital. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang fintech dalam dunia perbankan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.